Oke, selamat datang lagi di Hami YouTube channel yang membahas bagaimana belajar bahasa Inggris otodidak dari nol. Ya, kita akan membahas video part 32. Kita akan belajar simple past tense passive voice. Ya, simple past tense passive voice. Oke, langsung saja seperti apa? Ya, seperti biasa saya bagikan tips terlebih dahulu bagaimana belajar passive voice atau kalimat pasif. Yang pertama, pastikan teman-teman sudah menguasai kalimat aktif, terutama penggunaan to be dan auxiliary verbs. Yang kedua, wajib hafal verb 3. Yang ketiga, amati dan pahami cara menyusun kata per kata ke dalam kalimat dan jangan pernah menghafalkan rumus tenses. Yang keempat, sarilah berlatih membuat atau menyusun kalimat dengan cara diucapkan. Yang kelima, jangan bosan, carilah gaya belajar yang menarik, bervariasi, dan yakinlah pasti bisa. Oke, itulah tadi tips belajar kalimat pasif atau belajar bahasa Inggris otodidak pada umumnya. Sekarang kita akan membahas pola kalimat simple past tense. Ya, bagaimana cara membuat kalimat simple past tense yang pasif? Ya, di sini kalimat pasif menggunakan was atau were untuk simple past dan diikuti verb 3. Sudah kita bagi subjeknya, ada you, we, they plural, I, he, she, it singular. Yang you, we, they plural ini menggunakan were. Jadi biasakan teman-teman berlatih you were, we were, they were, ya. Andi and Budi were, ya. Kemudian yang I, she, it singular menggunakan was. I was, he was, she was, it was. Ya. Kalau teman-teman paham simple past yang non verbal atau past continuous, paham akan pembagian was dan were, ya. Silahkan dibuka lagi di video sebelumnya penggunaan was dan were. Oke, sekarang kita akan mengaplikasikan pola ini ke dalam kalimat. Seperti apa? We were isolated because of landslide. Kita terisolasi, ya, terisolasi karena of landslide. Karena landslide itu tanah longsor, ya. Berarti nggak bisa kemana-mana ini, terisolasi, ya. We were isolated. Kita telah terisolasi karena tanah longsor. We menggunakan were, kemudian verb 3. We were isolated. Contoh yang kedua. The stories were written by Mr. Andy. Cerita-cerita itu were written, ceritanya banyak atau lebih dari satu, menggunakan were, ya. Kemudian diikuti verb 3, written by Mr. Andy, oleh Mr. Andy. Contoh berikutnya, my uncle's house was, ya, house-nya ada satu atau tunggal, menggunakan was. My uncle's house was visited, dikunjungi by a minister, ya, dikunjungi oleh seorang menteri. Jadi rumahnya pamanku telah dikunjungi oleh seorang menteri, ya. Rumahnya satu menggunakan was, kemudian verb 3, visited. Oke, saya kira sudah paham, ya. Gampang sekali untuk membentukkan simple past passive voice menggunakan was atau were, kemudian diikuti verb 3. Selanjutnya, exercise 1. Latihan yang pertama. Change these sentences into passive forms. Rubahlah kalimat berikut ini ke dalam bentuk pasif. Metro TV interviewed my father. Metro TV mewawancarai ayah saya. Bentuk kalimat pasifnya, my father sebagai objek
maka akan berubah kedudukannya sebagai subjek. My father, karena ayahnya satu, orangnya tunggal, subjeknya menggunakan was. My father was interviewed, di-interview by Metro TV, oleh Metro TV. Kata interviewed di sini yang pertama, kalimat yang pertama menggunakan verb 2, untuk kalimat yang pasif menggunakan verb 3. Memang tulisannya sama tapi fungsinya tidak sama. Oke, bagi teman-teman yang sudah belajar kalimat aktif simple past pasti paham ya maksud saya nih. Oke, sekarang soal yang kedua. The police closed the road because of flood. Polisi menutup jalan karena banjir. Jadi jalannya ditutup biar orang nggak melalui jalan itu karena depan ada banjir ya. Oke, itu maksudnya. Seperti apa bahasa Inggrisnya? Berarti di sini objeknya adalah the road ya. The road di sini akan dirubah posisinya ke subjek. The road was closed. Ya, the road jalannya satu menggunakan was, closed pakai verb 3 oleh siapa? By the police, oleh polisi, because karena of flood, karena banjir. Atau bisa because of flood-nya setelah ditaruh setelahnya was closed ya. The road was closed because of flood by the police gitu. Bisa ya. Sekarang contoh kalimat yang ketiga. Mr. Ardi presented the proposal in his office. Mr. Ardi mempresentasikan proposalnya di kantornya. Jadi Mr. Ade ini mungkin sekarang lagi meeting, kemudian mempresentasikan isi proposal ya di kantornya gitu. Pasifnya, bentuk kalimat pasifnya, objeknya adalah proposal, berarti proposalnya taruh di depan. The proposal was presented, proposalnya satu maka menggunakan was. Presented, dipresentasikan by Mr. Ardi. Di mana? In his office, atau the proposal was presented in his office by Mr. Ardi. Ya, oke. Sekarang kita akan membahas exercise 2. Ya, exercise yang kedua. Translate the following sentences correctly. Rumahku telah terjual 2 bulan yang lalu. Bahasa Inggrisnya, my house telah terjual berarti was sold ya. Dari kata sell, sold. Was sold 2 months ago. Yang kedua, Jason telah diminta untuk bernyanyi sebuah lagu romantis. Bahasa Inggrisnya, Jason was requested ya, diminta, meminta itu request ya, diminta verb 3-nya requested to sing, untuk bernyanyi a romantic song, lagu romantis. Oke, yang ketiga, yang terakhir. Gigiku telah diperiksa oleh dokter gigi. Gigiku di sini yang diperiksa gak mungkin giginya satu, tapi semua gigi gitu ya. Gigi itu berarti gigi-gigi gitu ya. My teeth ya. Kalau gigi satu itu tooth ya. Ini termasuk irregular ya. Irregular plural form. Tooth menjadi teeth. Tooth itu kalau giginya satu, teeth itu giginya lebih dari satu. Jadi teeth itu adalah bentuk jamak dari tooth, gigi. Oke, my teeth, nah, karena gigi-gigi berarti were. My teeth were examined by a dentist. My teeth were
examined by a dentist. Jadi gigiku tidak hanya satu yang diperiksa, ya. Were examined, diperiksa by a dentist, oleh dokter gigi. Oke, demikian video pembelajaran kali ini tentang simple past tense yang passive voice. Thanks for watching. See you on the next video. And don't forget to subscribe for supporting this channel. Bye bye.